wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami, di video manajemen pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen sarana dan juga prasarana. Video ini dibuat oleh kelompok 6 yang terdiri dari saya, Amanda Maulina Amelia, kemudian ada Miftahlia Nisa Keisani, ada Dinar Kusuma Wardani, dan juga Hilda Aulia Ramadanti. Oke, langsung aja kita ke presenter yang pertama. Silakan. Jadi yang pertama ada pengertian manajemen sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sarana dapat diartikan sebagai alat yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan alat dan media. Sedangkan kata prasarana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Menurut Sobri tahun 2009, manajemen sarana dan prasarana diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah, serta tepat guna dan tepat sasaran. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan manajemen sarana dan prasarana. Menurut Ibrahim Bafadal tahun 2004, tujuan manajemen sarana dan prasarana itu ada 3. Yang pertama, agar dalam proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah melalui sistem yang baik dan akuntabel, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua adalah agar sarana dan prasarana di sekolah dapat digunakan secara optimal dan selektif serta efisien. Yang ketiga, agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada dapat dirawat dengan baik sehingga keadaannya dalam kondisi selalu siap pakai dan ketika diperlukan oleh personil sekolah. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Di sini prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi itu adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah itu harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan dengan harga yang murah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip percapaian tujuan. Nah, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka percapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang prinsip yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Di sini prinsip kejelasan tanggung jawab itu merupakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah itu harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip kelima, yaitu prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana itu di pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam sarana dan prasarana yang dapat dipecahkan menjadi 2, yaitu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 2 dari segi pemakaian dan dari segi keberadaannya. Nah, dari segi pemakaian itu maksudnya adalah habis tidaknya bila dipakai, dan ada 2 macam sarana pendidikan yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Kemudian dari segi keberadaannya, nah ini adalah bergerak tidaknya pada saat digunakan.
Jadi ada sarana yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang tentunya bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya seperti lemari arsip, bangku, kursi. Nah, itu kan bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana saja. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak dapat bergerak yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya ada tanah, bangunan, sumur, dan menara, serta contoh lain yaitu saluran air dari PDAM. Yang kedua yaitu prasarana pendidikan. Yang pertama, prasarana pendidikan itu dapat digunakan secara langsung pada proses belajar mengajar. Contohnya kayak ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kemudian ada prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung itu sangat menunjang terjadinya belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor, kemudian kantin, masjid atau musola, tanah, kemudian jalan menuju lembaga, ada kamar kecil, kemudian ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Kemudian keterkaitan sarana dan prasarana dengan pembelajaran. Dari segi kaitannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Ada yang langsung digunakan dan tidak langsung. Sarana yang langsung digunakan dalam proses belajar itu contohnya seperti kapur tulis, spidol atau alat pelajaran, kemudian alat peraga, alat praktik, dan media atau sarana pendidikan yang lainnya yang digunakan guru atau dosen dalam mengajar. Kemudian sarana yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar itu contohnya seperti lemari arsip di kantor. Yang selanjutnya ada langkah-langkah manajemen sarana dan juga prasarana. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Perencanaan sendiri teman-teman merupakan tahap pertama dari manajemen sarana dan prasarana yang sekaligus merupakan dari langkah pengadaan. Nah, ada dua macam kegiatan dalam perencanaan sarana dan juga prasarana, yaitu yang pertama analisis kebutuhan sarana prasarana dan juga proyeksi kebutuhan sarana prasarana. Hal ini disebutkan oleh Martin dan juga Nur Hatati Fuad tahun 2016. Teman-teman udah tahu belum apa itu analisis? Jadi, analisis merupakan kegiatan membandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data yang ada menurut standar. Di sini kita akan menemukan nih kesesuaian atau ketidaksesuaiannya antara data tertulis dengan realitas keadaan di lapangan. Adanya kesenjangan utamanya kekurangan akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan pengadaan sarana dan juga prasarana. Nah, kita juga bisa lihat contoh dari berikut ini. Dari tabel di atas teman-teman dapat diketahui bahwa fasilitas ruang kelas, area bermain, toilet, ruang perpustakaan, serta jumlah eksemplar buku membutuhkan penambahan. Apabila tabel di atas telah lengkap pada semua aspek sarana prasarana, maka akan terangkum segala kebutuhan sekolah. Tentunya dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah dalam 1 tahun dapat dipilih urutan prioritas untuk pengadaannya. Nah, selain melalui survei sebagaimana contoh di atas, proses perencanaan sarana prasarana pendidikan dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisir kekurangan kelengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 ajaran. Kemudian memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Dalam rangka itu, perencanaan informasi tahu tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu jalan adalah dengan membaca buku inventaris atau buku induk barang yang telah tersedia. Berdasarkan panduan tersebut, lalu disusun rencana kebutuhan perlengkapan, yaitu mendaftar yang belum tersedia di sekolah. Kemudian yang keempat, memadukan rencana
kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakannya kembali seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Jadi, mana yang lebih penting itu kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian semua perlengkapan yang urgent didaftarkan dan didahulukan pengadaannya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran yang tersedia. Kita harus cocokkan nih mana yang urgent dan juga anggarannya yang sudah ada. Kemudian maka diperlukan diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas. Yang terakhir ya, penetapan rencana pengadaan akhir. Nah, selanjutnya adalah pengertian pengadaan dari sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk menyediakan ataupun menghadirkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan pada suatu lembaga. Lembaga yang di sini tuh yang dimaksud adalah sekolah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian pengertian dari inventarisasi dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, pertama, inventarisasi itu adalah kegiatan pencatatan ataupun pendaftaran barang-barang milik lembaga ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian pengertian dari pemeliharaan sendiri itu adalah kegiatan menjaga kualitas dan juga memaksimalkan usia dari sarana dan prasarana ataupun yang lebih sering kita ketahui dengan perawatan. Kemudian kita masuk pada tujuan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah menjaga dan menertibkan tertib administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi dengan adanya pencatatan yang teratur, itu akan menjaga ketersediaan informasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah menghemat anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Jadi kita itu bisa tahu anggaran biaya yang diperlukan untuk barang yang mungkin udah nggak dipakai atau usang, atau barang yang dibutuhkan, atau barang yang memerlukan perawatan, begitu. Yang ketiga adalah sebagai pedoman perhitungan kekayaan lembaga. Nah, ini maksudnya itu inventarisasi memberi gambaran jelas tentang aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau sekolah. Kemudian yang keempat adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian dari sarana dan prasarana yang ada. Kemudian yaitu adalah manfaat dari inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah sebagai data acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan juga pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua adalah sebagai data acuan dalam pendistribusian barang. Nah, hal ini itu memudahkan dalam menentukan lokasi, kemudian ketersediaan, dan juga status barang yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sebagai data acuan dalam penentuan penghapusan barang. Nah, ini tuh membantu evaluasi barang-barang yang usang atau mungkin sudah tidak perlu. Yang keempat adalah sebagai data acuan dalam pengawasan dan pengendalian barang. Nah, ini tuh membantu dalam identifikasi kekurangan, kehilangan, ataupun kerusakan barang, serta pengendalian agar penggunaan barang itu tetap sesuai pada aturannya, begitu. Selanjutnya ada tata cara inventarisasi sekolah negeri dan sekolah swasta. Tata cara inventarisasi sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan pada sekolah negeri biasanya mengikuti aturan baku dari pemerintah. Sedangkan untuk sekolah swasta, khususnya barang yang diperoleh bukan dari dana pemerintah, tentunya dapat mengikuti pola masing-masing. Kemudian ada langkah pemeliharaan. Keberadaan sarana dan prasarana umumnya menuntut adanya pemeliharaan atau perawatan. Maka dari itu, ada beberapa langkah untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Yang pertama, membentuk tim pelaksana perawatan preventif di sekolah. Yang kedua, membentuk daftar sarana dan prasarana termasuk untuk seluruh perawatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, menyiapkan lembar tahunan kegiatan perawatan untuk setiap perawatan dan fasilitas sekolah. Yang keempat, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja pada masing-masing bagian di sekolah. Yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan perawatan dan hasilnya untuk kepentingan program perawatan berikutnya. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Bye-bye!